Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Pamulang, jurusan akuntansi kelas 05 SAKM 007. Kami dari kelompok 7 ingin memenuhi tugas sistem informasi manajemen yang diampu oleh Bapak Muhammad Syafi'i, SIKOM MM. Izinkan kami memaparkan materi kelompok kami yang berjudul e-commerce dan e-business. Perkenalkan, nama saya Tri Mulyani. Nama saya Intan Tunanda Felani. Saya Aprilia Aulia. Saya Siti Nur Fadilah. Apa itu e-commerce? E-commerce secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual-beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Sejarah singkat e-commerce dan teknologi pendahulu e-commerce. Sejarah e-commerce tidak bisa dilepaskan dari sejarah teknologi yang dipakai untuk transaksi bisnis menggunakan alat elektronik. Berikut adalah beberapa lompatan teknologi tersebut yang akhirnya menjadi e-commerce. Nah, yang pertama, tahun 1970-an, Electronic Data Interchange atau EDI dan Electronic Funds Transfer atau EFT. Yang kedua, tahun 1980-an, penggunaan kartu kredit, ATM, dan perbankan via telepon. Yang ketiga, tahun 1990-an, terjadi komersialisasi internet dan pertumbuhan perusahaan .com menjamur. Yang keempat, tahun 1999, fokus e-commerce bergerak dari business to customer B2C ke business to business B2B. Yang kelima, yaitu 2001, terjadi pergerakan fokus dari B2B ke e-government, e-learning, dan e-commerce. Faktor pendukung e-commerce. Yang pertama, cakupan yang luas. Yang kedua, proses transaksi yang cepat. Yang ketiga, e-commerce dapat mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat, dan pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik. Yang keempat, e-commerce dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah, serta informatif. Yang kelima, e-commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan akurat. Jenis-jenis e-commerce. 1. Business to business atau B2B. 2. Business to consumer atau B2C. 3. Consumer to consumer atau C2C. 4. Consumer to business atau C2B. Terakhir, business to administration atau B2A. Keuntungan e-commerce. Keuntungan yang diperoleh konsumen adalah melakukan pencarian barang dan pembelian secara online dengan mudah. Belanja cukup pada suatu tempat. Contoh, seorang pembeli di internet dapat menggunakan komputer pribadinya pagi atau malam selama 7 hari per minggu untuk membeli hampir semua barang dan tidak perlu mengantri di toko atau bahkan meninggalkan rumahnya. 2. Keuntungan yang diperoleh pelaku bisnis toko online adalah melakukan proses penjualan lebih mudah, efisiensi, tanpa kesalahan, tepat waktu. Contoh, pelaku bisnis atau toko online cukup mengupdate barang apa saja yang akan dijual, dan di dalam pembayarannya, pelanggan cukup mendaftar dan memberikan data yang dibutuhkan, dan toko online tersebut akan menyimpan informasi kartu kredit pembelinya di server mereka, sehingga informasi yang dibutuhkan hanya dimasukkan sekali saja. 3. Keuntungan yang diperoleh manajemen atau perusahaan e-commerce adalah mendapatkan peningkatan pendapatan dan loyalitas pelanggan. Contoh, perusahaan-perusahaan dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Oleh karena itu, dengan memperluas bisnis mereka sama saja dengan meningkatkan keuntungan. Tantangan e-commerce. Saat ini e-commerce telah berkembang pesat. Namun demikian, masih ada beberapa masalah yang belum dapat solusi yang baik. Bahkan ke depannya tidak menutup kemungkinan akan menemui beberapa masalah. Tantangan tersebut antara lain: A. Keamanan.
B. Model usaha, C. Kepercayaan dan resiko, D. Penipuan, E. Budaya, F. SDM, G. Autentikasi user, dan belum tersedianya public key infrastruktur. H. Masalah organisasi. Beberapa contoh e-commerce sukses. Yang pertama ada AOL atau Amerika Online, merupakan perusahaan jasa internet terkemuka. Pada tahun 90-an sudah go public dengan mencatatkan sahamnya di Nasdaq. Pada 1995, AOL telah mencatatkan pelanggannya sebesar 1 juta. Yang kedua, VeriSign, merupakan perusahaan yang mengoperasikan berbagai jaringan termasuk 2 dari 13 internet, web server, root, serta berwenang pada domain umum seperti com, net, dan name domain kode negara seperti CC dan TV, serta sistem pekerjaan seperti jobs dan edu. Sejak tahun 2010, VeriSign telah mengoperasikan 2 bisnis intinya, yakni naming service dan network intelligence dan availability NIA service. Yang ketiga ada eBay. eBay merupakan ajang pasar lelang online di dunia di mana pembeli dan penjual berkumpul dan berdagang apa saja. eBay memiliki website dalam banyak bahasa di dunia yang dapat memberikan pelayanan ke seluruh dunia. Yang terakhir ada Checkpoint, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengamanan internet. Produk unggulannya Checkpoint Capsule. Selanjutnya ada pengertian e-business. E-business adalah istilah yang awalnya diperkenalkan oleh Lou Gerstner, CEO IBM, yaitu penggunaan teknologi internet untuk bekerja dan memberdayakan proses bisnis e-commerce dan kolaborasi dengan mitra bisnis seperti hubungan dengan pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan bisnis lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis e-business. Berikut ini terdapat beberapa jenis-jenis e-business. Yang pertama ada B2B atau business to business. Yang kedua ada B2C atau business to consumer. Yang ketiga ada C2C atau consumer to consumer. Yang terakhir ada C2B atau consumer to business. Faktor keberhasilan e-business. Yang pertama, e-business dan strategi organisasi, yaitu saat e-business dapat membantu organisasi dalam menerapkan dan mencapai strategi bisnis. Yang kedua, pembeli dan inbound logistik, yaitu saat terjadi peningkatan pembelian dan perusahaan dapat dengan mudah melakukan identifikasi calon pemasok, melakukan perbandingan harga, hingga pemusatan seluruh data pembelian untuk menetapkan total transaksi pembelian. Yang ketiga, operasional internal, sumber daya manusia, dan infrastruktur, yaitu ketika e-business mampu meningkatkan efisiensi operasional internal secara signifikan dan peningkatan akses informasi untuk meningkatkan perencanaan bisnis. Keempat, outbound logistik, yaitu saat seluruh informasi terkait pengiriman dapat diakses secara akurat dan tepat waktu, sehingga penjual dapat melakukan penghematan biaya transportasi, contohnya dengan mengirimkan produk kepada pelanggan yang jaraknya berdekatan. Yang kelima, penjualan dan pemasaran, yaitu saat perusahaan atau bisnis sudah memiliki katalog elektronik di website, sehingga otomatisasi input pesanan dan penjualan dapat dilakukan dengan lebih rapi, cepat, dan efisien. Yang keenam, pelayanan dan dukungan purna jual, yaitu secara signifikan dapat meningkatkan kualitas customer service kepada para pelanggan yang ingin melakukan klaim atau memberikan keluhan setelah kegiatan jual beli berakhir. Keuntungan e-business. Yang pertama, memperluas pasar. Dengan memanfaatkan layanan digital, maka para pelaku bisnis bisa melebarkan cakupan pendistribusian barang dagangannya
dan dapat menjangkau lebih banyak konsumen dari berbagai daerah. Yang kedua, menghemat biaya, yakni dapat menghemat nominal pengeluaran, mulai dari biaya komunikasi, operasional, hingga pemasaran. Keuntungan bisnis yang selanjutnya yaitu praktis. Bagi konsumen yang ingin membeli barang atau jasa, dapat melihat katalog dan informasi mengenai suatu produk melalui internet, sehingga konsumen tidak perlu datang langsung ke toko hanya untuk melihat wujud barang tersebut. Yang keempat, yaitu meningkatkan citra, yaitu meningkatkan kesan baik di mata konsumen, sebab dengan media informasi berbasis internet dapat lebih efisien dalam menggerakkan kampanye serta promosi bisnis untuk menaikkan engagement rate perusahaan. Perbedaan e-bisnis dan e-commerce. Yang pertama, e-bisnis memiliki jangkauan yang lebih luas daripada e-commerce. Contohnya dari segi permodalan, sumber daya manusia, dan risiko setelah transaksi dan pembelian barang. Sementara e-commerce hanya sebatas jual beli produk menggunakan platform online produk seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Yang kedua, e-commerce hanya sebatas jual beli produk, sementara cakupan e-bisnis lebih luas. Contohnya, edukasi masyarakat mengenai transaksi online. Yang ketiga, e-bisnis adalah sistem yang lebih kompleks, sementara e-commerce adalah bagian kecil dari e-bisnis yang cukup luas. E-commerce sendiri lebih fokus dengan transaksi bisnis menggunakan website dan aplikasi. Sekian pemaparan materi dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.